Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini masih di kebun. Ini pembersihan. Seperti ini harus dibersihkan ya, untuk menjaga pH tanah tepat agar stabil ya, tidak asam nanti tanahnya. Dan ini juga sudah dikasih instalasi air. Ini pohon padi kawan, karena ini penanamannya pakai sekam masih mentah ya, seperti ini kawan. Tumbuh ya, tumbuh padinya. Pun beri mas banyu nih. Karena bisa dipateni baru. Ini pohon ini umur 1 tahun ya kawan, sudah seperti ini. 1 tahun tanam, speaker akan tutupi. Pegang HP-nya seperti ini. Ini pohon 1 tahun, dari bibit ketinggian 1,5 meter, sudah sebesar ini kawan. Pertumbuhannya bagus, dan ini pupuk kue kambing sudah fermentasi ya. Yang bagian bawah ini dilubangi dan ngocornya di sini kawan. Ini nandur pari mas. Nandur pari. Nandur pari. Ya iki nandur pari iki. Wali anu sekam anyar lho. Heeh. Kok penggilingan langsung. Dengan usah kawan kita letak di sana ini. Ya. Ini ampun riyen iki. Ampun diruning riyen. Sebenarnya kan makin ke tahap pembuahan, kita pruning mas. Jadi nek iki wis pohone wis siap dibuahke, paling tidak dari batang sini 75 aja. Kita lagi YouTube mas. Nah ini kan masih ke pembuahan apa ke pertumbuhan. Jadi belum kasihan sampai sini. Nanti bisa ada yang punya gitu bang mas. Tunas air. orang renangnya rame Pak. Terus nanti nek ketemu cabang seperti ini pasti dipotong mas. Enggak cabangnya jadi berubah kan. Ini marah ke sana. Ini ditarik ini. Nah, nanti iki diingus iki pas iki ngono ta. Nah. Lah ditarik main potong gak apa-apa. Kenapa-napa. Ini Pak ampun riyen mawon dari men rimbun sik gitu lho. Aku ono ya gambare medan-medan bisa. Soalnya kan iki pohone Ini gede. lagi dia Daunnya kalau dikurangi mengantar guru dan menunggu menyerang ini ra ono guru lanang ya ono loro Jadi joko sekolahan. Joko aku ya belajar guru tapi dia keteladanan patah kaki lalu belajar mobil terus daripada aku pulang tak tinggal pulang ngomong-ngomong tinggal Berarti antar jebot lah. antar dan menunggu dia kan yang Sutapati ya tukang bolang tukang lepal Jadi nyirame pas kenake lu banyak gini. Lu bisi kepala. walau dia anu iki lebaran iki bupat Jadi nek misale ketiga rano udan kan iki njuk ora berguna wong rano banyu timbangane medhun. Jadi disiram ngene iki. Ora apik pertumbuhan. Yuk kita jalan ke sana. Enggak ada emang ini upil.
Ini super tembaga. Super tembaga. Super tembaga itu memang bosku pertumbuhannya bongsor ya. Bongsor. Ini umur 1 tahun bosku ya. Dari bibit ketinggian 1,5 meter. Mantap. Makanya maju dikit deh. Makanya kawan-kawan, kunci utama penanaman saya selalu bilang ya. Saya selalu bilang kunci utama penanaman pohon itu media tanam ya. Gitu. Apalagi di sini kan tanah sharing ya, pasti bagus. Sini deh. Kita cek yang di sini. Ini kawan. Ini juga umur 1 tahun semuanya yang di sini ya. Umur 1 tahun semuanya. Jadi di kebun kami ini kawan, kunci utama penanaman itu media tanam yang harus diperhatikan gitu ya. Begitu. Masalah pupuknya tuh nomor 2. Yang pertama itu tanah harus gembur seperti ini yang ini. Nih kawan, kita ambil ya. Nih. Nih, tanahnya masir kawan. Nih, tanahnya masir ya. Nih. Enggak mengkal sama sekali ya. Nih. Nah, ini memang saatnya gulma-gulma harus dibersihkan ini. Tapi ini musim kemarau, enggak apa-apa, itu enggak sampai akar bawah nih. Tanahnya masih gembur seperti ini kawan. Jadi untuk apa ya? Untuk akar mensuplai oksigen itu lebih cepat. Makanya pertumbuhannya bagus tuh sampai sana. Ini luasnya 3 hektar ya kawan. Semua umur 1 tahun. Tapi yang bagian bawah sana itu memang bibitnya agak kecil ya. Ini super tembaga musake. Makanya saya di sini ini kawan penasaran dengan super tembaga. Makanya ini super tembaga saya tanam di dataran tinggi ya, di tanah sharing ya nih. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini juga ini batangnya sudah besar sekali nih. Ini kawan, umur 1 tahun nih, sama tangan saya sudah besar lagi ya. Nih daun sehat semuanya, subur ya nih. Kita lihat daunnya. Nah ini super tembaga. Ini kalau pertumbuhannya bagus seperti ini ya kawan. Jadi saya itu selalu bilang kawan-kawan, selalu bilang setiap live ya, cara menanam pohon durian agar tumbuh subur dan cepat berbuah. Ini sebagai buktinya ya kawan-kawan ya. Media tanam pas, pemupukannya pas, seperti ini hasilnya. Begitu ya. Alhamdulillah ini luasnya 3 hektar kawan. Kawan-kawan nanti bisa main ke sini setelah nanti pada berbuah tape ini di dataran tinggi ya, di pegunungan ya. Nih, batangnya sama tangan saya udah besar batangnya. Ini dari bibit ketinggian 1,5 meter kawan. Makanya ini ya kawan, sangat rekomendasi itu saya selalu bilang menanam itu mending agak yang besar sedikit bibitnya ya, daripada kita yang di 1 meter polybag itu ya. Kalau 1 meter polybag itu perawatannya kita harus jeli, benar-benar jeli dan ekstrim ya. Karena apa? Pertama polybagnya kecil. Nah kalau dari yang 1,5 meter itu jauh lebih cepat pertumbuhannya. Makanya nanti ketemunya kawan, ketemunya di umur 1 tahun itu murah yang tanam lebih besar daripada yang kecil kawan. Nih yang di sini juga istimewanya. Tapi dari sini ini juga besar sekali kawan. Tingginya udah berapa meter nih coba ini? 4 meter ada ini. Ini ya. Itu ke sana. Nah, ini saya perlihatkan ini coba sepindik. Ini tanam yang dari ketinggian 1 meter ini. Ini bibit 1 meter. Tanamnya ini sudah 1 meter. Ini sudah 1 meter ya. Ini dari bibit ketinggian 1 meter. Jadi ini ya kawan, bisa untuk perbandingan ya. Untuk perbandingan nanam bibit yang kecil sama yang besar. Begitu ya. Biayanya kawan-kawan
justru lebih banyak yang dari kecil. Makanya kan kita mending nanam yang sudah besar ya. Tiba-tiba sudah besar, tumbuh subur daripada kita merawat dari kecil. Justru biayanya malah membengkak, malah bikin banyak ya. Untuk tandon air di sini ya. Capek enggak sih? Enggak, masih keringetan. Oh, sama biasa sehat. Ini kemarin sudah tak bersihkan nih, pembersihan. Ini stok air kawan, kurang. Nah ini lagi tak busut lagi ya. Ini memperlebar busut kawan. Ini lagi tak lebarkan busutnya, juga membersihkan gulma. Jadi ini lagi nyampe situ ya, belum semuanya. Ini bibit ketinggian 1,5 meter ya. Ini 1,5 meter tanam. Ini duri hitam sudah sebesar nih ya, sama tangan saya besar ini kawan. Batangnya. Ya besar batangnya gitu ya, sama tangan saya. Pertumbuhannya luar biasa, bisa dibandingkan dengan yang 1 meter gitu ya. Karena kalau yang 1,5 meter di akarnya itu sudah melebar, sudah banyak, batangnya sudah besar, dan perawatannya ya kawan ya. Kalau yang belum pinter merawat di polybag itu pertama setelah ditanam pasti kebanyakan pada ini nggak ada pertumbuhan, adaptasinya terlalu lama untuk bisa tumbuh berkembang lagi ya. Tapi kalau yang 1,5 meter kawan, setelah ditanam langsung ada pertumbuhan gitu ya, langsung ada pertumbuhan begitu. Nah contohnya seperti ini tanam yang 1 meteran, dan ini luasnya kawan, ini sampai sana, bawah sana luasnya insya Allah 3 hektar ya. Mungkin yang seperti ini nanti insya Allah nih 1 tahun lagi sebagian sudah ada yang belajar berbuah atau berbunga. Tapi mungkin tetap enggak ini ya, belum siap ya saya buahkan ya, biar pohonnya aman ya. Karena ini kan skala perkebunan, jadi tak sayang-sayang ya, misalkan berbuah 1 atau 2 atau sampai mentok 3 tidak masalah gitu ya. Makanya kawan-kawan, kunci utama itu menanam yaitu media tanam sama bibit yang berkualitas ya gitu ya. Jangan asal beli bibit ya, karena yang ditunggu-tunggu kalau hasilnya nggak jelas buat apa ya kawan. Makanya kunci utama menanam itu carilah bibit yang berkualitas, indukannya jelas atau bersertifikasi. Itu yang utama. Dan yang kedua itu media tanam kawan. Media tanam diusahakan yang bagus, tanahnya selalu gembur gitu ya, tanahnya ya, jangan sampai mekar, dan juga pemupukannya jadi biar rutin gitu ya. Ini dari bibit ketinggian 1 meter ya, ini sudah sak potong pucuk ini sudah potong pucuk 1 kali seperti ini kawan. Ini tingginya mungkin lagi ya 2 meteran lah mungkin ya, kurang lebih ya, dari bibit 1 meter gitu ya. Tapi kalau yang yang dari 1,5 meter itu tingginya sudah mencapai hampir 4 meteran ya, jauh lebih pesat kan pertumbuhannya. Ini super tembaga. Nah makanya kawan-kawan, sekali lagi buat kawan-kawanku, kunci utama menanam pohon durian itu di media tanam gitu ya kawan-kawan. Kalau belum paham silakan bisa komentar di sini. Dan yang kedua ya, carilah bibit yang jelas indukannya dan valid kejelasannya. Kenapa kita menunggu lama kawan, bertahun-tahun, nanti setelah berbuah hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita rugi waktu ya. Kalau uang bisa dicari, kalau waktu nggak bisa dibeli. Begitu ya kawan-kawan. Mungkin itu aja dari saya, ini sebagai edukasi ya buat kawan-kawan, yaitu penanaman tuh kunci utama di media tanam sama bibit yang valid gitu ya. Dan kawan-kawan kalau mau beli di saya bibitnya, terima kasih, dan kami juga siap bantu, siap pantau, siap mendampingi cara penanaman, pemupukan sampai pembuahan. Mungkin begitu kawan-kawan, kalau ada pertanyaan silakan bisa di komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.